Pemirsa, jelang perhelatan pemilihan kepala daerah 2024 mencuat kabar adanya pengaruh Presiden Jokowi untuk pasangan calon yang akan didukungnya. Namun pilkada serentak digelar bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Dan di sisi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik dan akan menggantikan peran Jokowi. Lantas benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan dengan pengaruh Jokowi di pilkada serentak mendatang? Adanya campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pencalonan tokoh di sejumlah daerah mencuat menjelang gelaran Pilkada 2024. Presiden Jokowi dinilai masih mempunyai peran besar untuk kemenangan kepala daerah yang didukungnya. Namun pada saat pagelaran Pilkada di bulan Oktober-November mendatang, Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden dan telah menyerahkan kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Waktu tersebut bertepatan dengan hiruk-pikuknya pagelaran pemilihan kepala daerah serentak. Efek Prabowo dinilai akan lebih berdampak pada kemenangan kepala daerah yang akan didukungnya bersama Partai Gerindra dan partai koalisinya. Namun, relawan Presiden Jokowi Projo masih meyakini bahwa berdasarkan hasil kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi saat ini masih tinggi. Siapapun kepala daerah yang didukung akan mendapatkan insentif khusus tersebut. Projo dan Pak Jokowi punya kesamaan dalam memahami kata kunci keberlanjutan tadi, gitu ya. Dan mengenai calon-calon yang akan didukung, juga pasti kita akan silaturahmi dan komunikasikan, terutama ke partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Itu. Nah, yang kedua yang juga penting dilihat, ya, bahwa survei-survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi di akhir masa jabatan ini juga anomali cukup tinggi, gitu. Jadi saya pikir ini juga dapat memberikan insentif khusus bagi calon-calon yang akan kita dukung. Calon-calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada nanti akan menarik banyak kepentingan politik. Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo masing-masing berada dalam satu irisan yang sama di pemerintahan mendatang. Namun, di setiap daerah mempunyai peluang untuk berbeda calon yang akan didukungnya. Lantas, benarkah Prabowo efek akan lebih unggul dibandingkan pengaruh Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Jokowi akan lengser dari jabatannya untuk digantikan oleh Prabowo pada bulan Oktober 2024. Sementara Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada bulan November atau sebulan setelah Jokowi lengser. Situasi ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik bagi para elit yang maju di pilkada. Yang jadi pertanyaan adalah, akankah para calon kepala daerah yang selama ini mendapatkan keuntungan dari efek Jokowi masih bisa mempertahankan popularitasnya saat pimpinan nasional sudah berganti? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan pakar politik Adi Praitno, kemudian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali, dan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi sempat menyampaikan ya bahwa figur sentral dalam pilkada serentak ini adalah Pak Prabowo Subianto. Ini lebih unggul dibandingkan dengan Jokowi efek. Indikatornya apa, Mas Adi? Ya, saya kira itu hanya sebatas prediksi saya sebenarnya, karena saya ditanyakan oleh wartawan soal siapa sebenarnya yang akan memberikan efek politik elektoral terkait dengan pilkada di seluruh Indonesia. Saya mengatakan pilih, yaitu Prabowo Subianto, akan jauh memberikan dampak politik elektoral, karena di Indonesia itu biasanya pilihan politiknya sangat tergantung bagi yang dilakukan oleh seorang presiden terpilih kepada kandidat-kandidat yang diusung. Dulu memang tak bisa dibantah, ketika Jokowi mendukung salah satu paslon tertentu, maka akan berdampak secara positif secara elektoral.
Tapi kalau kita mengacu kepada jadwal prosesi pergantian kepemimpinan di negara ini, tanggal 20 Oktober maka kita akan punya presiden baru namanya Prabowo Subianto, yang saya kira saya cukup meyakini bahwa ketika Prabowo sudah jadi presiden, ikut kampanye di berbagai tempat, mengkampanyekan calon-calon presiden yang misalnya akan diusung oleh koalisi Kim, maka sangat mungkin orang yang selama ini memilih Prabowo Subianto, yang puas dengan Prabowo Subianto, yang suka dengan Prabowo Subianto, itu terasosiasi akan memilih siapapun yang nantinya akan diusung oleh Prabowo. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya bandul politiknya itu hanyalah kepada Prabowo Subianto. Oleh karena itu di kita itu kan pemilihnya adalah pemilih yang sangat figur sentris. Kalau ada seorang presiden yang disukai, maka biasanya para pemilih itu mengikuti kemana arah pilihan politik seorang presiden itu. Dalam konteks itulah kemudian saya memberikan pernyataan secara terbuka ke kawan-kawan media. Di Indonesia, pemilih kita adalah pemilih yang di mana memang figur sentral itu adalah kunci. Kalau Prabowo sudah kelihatan kemana arah pilihan politiknya di pilkada seluruh Indonesia, ada kecenderungan bahwa pemilih-pemilih di bawahnya itu yang kemudian akan mengikuti kemana pilihan politik Prabowo. Jadi dalam konteks itu sebenarnya pernyataan saya. Baik. Kalau sebelum Prabowo belum jadi presiden, maka per hari ini ya harus Jokowi, harus kita akui sebagai sosok yang memiliki pengaruh secara elektoral. Tapi Mas, di kita, di Indonesia secara umum, ini kan aura kebintangan seseorang itu otomatis hilang. Kalau sudah tak lagi sebagai pejabat publik, kalau sudah tak jadi gubernur, tak lagi jadi presiden, nggak jadi wali kota, dia biasanya itu langsung kehilangan aura positifnya. Dalam konteks itulah pertanggal 20 maka akan ada bintang baru di negara ini, namanya Prabowo Subianto, yang saya kira memenangi Pilpres beberapa waktu yang lalu dengan suara signifikan. Itu ada kecenderungan ketika Prabowo dan partai-partai pengusungnya itu melakukan kampanye politik, disitulah secara umum migrasi dan pilihan politik itu akan berlabuh. Saya kira ini adalah budaya politik kita dari dulu, di mana memang figur sentral adalah penentu segala-galanya. Baik, kita ke Bang Ege. Bang Ege, ketika 20 Oktober ini ada pergantian dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Bagaimana dengan Prabowo efek dan Jokowi efeknya setelah pergantian ini? Kemudian di situ ada juga jagoan-jagoan yang didukung Jokowi. Ini seperti apa nasibnya? Silakan analisisnya, Bang Ege. Ada 4 hal, Aditya, Vita, dan para pemirsa. Hal yang pertama, aura tadi yang disinggung oleh Adi Praitno, saya yakin aura itu lebih menyongsong pemimpin yang akan datang. Orang kan ingin ikut serta dalam pemimpin yang akan datang, yang akan menjadi rising star dan kemudian setelah dilantik jadi bintang gitu. Orang kan ingin menggantungkan nasibnya pada pemimpin yang akan datang, bukan pada yang akan berlalu. Itu satu. Dan yang kedua, jangan lupa ya, kita harus segera ingat tadi Praitno serta seluruh pemirsa bahwa belum selesai pemilu ini ya, artinya sudah ditetapkan oleh KPU tapi belum dilantik presiden baru. Tidak sedikit koalisi-koalisi yang bertentangan dulu pecah kan, tiba-tiba mengatakan ingin masuk ke dalam kabinet begitu. Mungkin hanya 1 atau 2 yang memang di luar itu yang belum mau masuk ke kabinet. Tapi Andre Rosiadi sendiri tahu banyak yang sudah menyatakan ingin bergabung dalam kabinet. Artinya ini sebuah kendaraan masa depan begitu. Jadi dengan demikian maka Prabowo efeknya itu mulai muncul. Nah, hal yang ketiga yang ingin saya garis bawahi, memang kelihatan sekali bahwa Pak Prabowo ini tidak menjadi dalam tanda petik ancaman bagi siapapun. Tidak bagi Jokowi yang wakil presidennya di bawah, juga tidak bagi semua yang lain ya. Yang lain itu boleh dibilang diajak semua untuk masuk, walaupun tentu saja semua masuk juga belum tentu baik. Nah, dalam konteks pilkada, sekali lagi kita harus tahu bahwa ini baru pertama kali kan di Indonesia ya terjadi pilkada yang dilaksanakan serentak setelah pemilu, di mana persiapannya sebelum presiden dilantik berarti masih ada Jokowi di situ, tetapi nanti pemilihannya sesudah ada presiden baru. Nah, apakah ini bisa terjadi seperti di Turki, di mana mereka yang berseberangan malah menang di kota-kota besar ya, sebutlah Ankara, Istanbul, Bali Kesir, Antalya, dan lain-lain? Rasanya menurut hasil survei Kompas itu tidak demikian. Saya merasa bahwa Prabowo efek ini akan memang terasa, terutama karena justru Prabowo-nya membuka diri dan kelompok-kelompok yang sebelumnya mengeluarkan kata-kata kencang dalam pemilu, sekarang sudah masuk. Artinya ini sebuah kendaraan besar, kendaraan masa depan yang orang akan rebutan untuk masuk ke dalamnya, dan karena itu punya dampak ya, kecuali di daerah-daerah tertentu yang punya basis local habits yang spesifik. Selebihnya Prabowo efeknya akan besar. Oke, baik.